Tes. Baik ibu-ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Nasykurullah azza wa jal. Kita awali pertemuan di pagi yang mulia ini dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah azza wa jalla, alladzi qad a'tana aw manahana nikmatan katsiratan, di mana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat yang begitu banyak, hatta najtami'u fi hadzal makan wa fi hadzal waqt al mubarakah insyaallah taala. Dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, alhamdulillah Allah mengumpulkan kita di tempat dan di waktu yang diberkahi ini insyaallah taala, untuk bersama-sama melanjutkan ibadah yang alhamdulillah sudah kita rutinkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan yang sudah kita lewati bersama-sama selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amal baik kita ini, amal kebaikan kita ini akan menyelamatkan kita kelak di hari di mana tidak ada hari setelahnya, yaitu hari kiamat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita bersama-sama ingin melanjutkan kajian kita, yakni terakhir kita sudah membahas mengenai atau sampai di bab ke 10 ya ibu sekalian ya. Terakhir kita sampai di bab ke 10, yakni bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah, yakni bab mengenai menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan ringkas alhamdulillah kemarin kita jelaskan bersama-sama mengenai bab ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan di bab yang selanjutnya, yaitu bab ke-11, yakni bab la yuzbahu lillahi. Bab la yuzbahu lillah, dilarang menyembelih binatang karena Allah, bimakanin, di tempat, yuzbahu fihi, yang dilakukan penyembelihan di dalamnya ya, li ghairillah, untuk selain Allah. Ini kalau judulnya kita potong-potong Bu ya. La yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab dilarang menyembelih binatang karena Allah di tempat yang tempat ini biasa digunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah. Paham Ibu ya? Baik.
Sekali lagi saya sampaikan, bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Larangan menyembelih binatang untuk Allah yang dilakukan di tempat yang biasa dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Bahasa singkatnya, dilarang menyembelih di tempat yang biasa untuk kesyirikan. Nah, kalau untuk kesyirikan berarti kan untuk selain Allah. Dari judulnya tentu ibu-ibu sudah mengira-ngira ya apa yang insya Allah akan kita bahas di pagi yang mulia ini. Ibu bisa lihat di buku yang ibu sudah pegang, muallif rahimahullah ta'ala membawakan dua dalil. Yang pertama dari Kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 107 sampai 108. Kemudian juga beliau menuturkan sebuah hadis yang mulia yang diriwayatkan Imam Abu Dawud yang isnadnya menurut persyaratan itu sesuai dengan persyaratan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sahih insyaallah. Yang membawakan surah At-Taubah ayat 107 dan 108. Ayatnya lumayan panjang, tapi tidak mengapa kita baca. As-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Bunyinya adalah walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. Yang artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang yang beriman atau untuk orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka adalah pendusta. Ya, dalam sumpahnya mereka mengatakan demikian, sebenarnya adalah dusta, bohong. Janganlah kalian sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Janganlah kalian mendirikan sholat di masjid diror tersebut selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba maksudnya ya, sejak hari pertama adalah lebih pantas, lebih patut bagi kalian untuk sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Surah At-Taubah ayat 107 dan 108. Insya Allah setelah ini kita akan bahas sedikit ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hati, hubungannya apa dengan pembahasan judul ini ya. Pembahasan mengenai bab la yuzbahu lillahi bimakani yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih binatang karena Allah, sekalipun karena Allah, di tempat yang di dalamnya sering digunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah. Ini dalilnya dari ayat ini tuh dari mana pendalilannya? Nanti kita akan jelaskan.
Kemudian beliau rahimahullah taala membawakan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Nadhara rajulun ayyan haro ibilan bibuwana itu maksudnya fi buwana. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ada seorang yang bernazar. Bernazar itu berjanji ya Ibu ya. Bernazar itu artinya mewajibkan sesuatu yang awalnya bukan wajib bagi dirinya. Saya pernah jelaskan sedikit di sini Bu ya. Bernazar itu adalah mewajibkan sesuatu, mewajibkan untuk melakukan sesuatu yang awalnya sesuatu itu tidak wajib baginya. Sepertinya di bahasan di bab-bab selanjutnya insya Allah kita akan bahas ada bab tersendiri mengenai nazar. Ya. Nah, bernazarnya adalah seorang laki-laki ini menyembelih ekor unta di Buwana. Buwana itu nama tempat di sebelah selatan kota Mekah. Sebelum mikot kita namanya apa Ibu sekalian? Mikot haji dan umroh bagi kita Indonesia itu apa namanya? Mikot makani, yalam, lam. Ya, jadi posisinya sebelum atau dekat dengan yalam lam. Lalu orang ini bertanya kepada Nabi, fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka orang ini berkata gini. Bertanya kepada Nabi SAW mengenai ingin menyembelih binatang di tempat namanya Buwana. Faqala, maka Nabi SAW berkata kepada si laki-laki ini, hal fiha wasanun min awsanil jahiliyatil yu'bad. Nabi bertanya kepada laki-laki ini yang mau melaksanakan nazar, apakah tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah itu disembah? Di Buwana ini maksudnya ya. Qalu, maka para sahabat menjawab, la, tidak ada. Jadi tidak ada di sana ausan. Wasanun min ausan. Jadi berhala di sana itu yang disembah nggak ada di Buwana ini. Qala, maka Nabi bertanya lagi, fahal kana fiha idun min iyadihim? Apakah di tempat itu, Buwana maksudnya tadi ya, itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan dari hari-hari raya mereka? Qalu, maka mereka menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aufi bin nadrika. Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Penuhilah nazarmu, atau laksanakanlah nazarmu tadi untuk menyembelih binatang di tempat namanya Buwana. Fa innahu la wafa binadrin linadrin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Beliau SAW melanjutkan, karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan suatu nazar dalam maksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Jadi sesungguhnya tidak boleh dilaksanakan suatu nazar jika nazar itu maksudnya adalah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan dibahas sebenarnya, tapi takut saya lupa. Jadi nazar untuk maksiat, misalkan Ibu ya. Ibu mengatakan kalau anak saya lulus UMPTN misalnya, maka saya akan nyembelih ayam di malam Jumat Kliwon, saya persembahkan untuk batu di depan rumah saya misalkan. Nah, itu kan nazar yang bermaksiat, maka tidak boleh dipenuhi. Adapun nanti ada dam atau kafarot tentang nazarnya itu, ini khilaf para ulama. Atau dia bernazar pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Jadi gini Ibu sekalian misalkannya, di sini pun akan dibahas sebenarnya. Dulu ada seorang wanita ketika perang kalau tidak salah, itu dia menyelamatkan diri dengan untanya
orang lain, untanya orang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Dia bernadar, kalau saya selamat, maka unta ini saya sembelih. Ini untanya siapa? Untanya orang. Tapi dia nadar ingin disembelih. Kayak ibu misalkan saya mau nadar nih. Kalau saya bisa apa begitu, saya akan potong pohon di rumah Bu Dudi itu. Nah, rumah Bu Dudi kan punya beliau gitu kan. Kenapa dipotong sama ibu gitu? Itu namanya bernadar tapi memakai harta orang lain. Ini wajib tidak boleh dipraktekkan. Ini sedikit ya, sebenarnya ini penjelasannya nanti. Baik ibu sekalian, pembahasan di bab ini tadi saya sampaikan sangat erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Sangat erat dengan bab sebelumnya yang tadi kita sampaikan, bab mengenai menyembelih untuk selain Allah. Bahkan ini termasuk perbuatan apa kemarin? Kesyirikan. Jika bab sebelumnya tadi sebutkan tentang larangan menyembelih li ghairillah, tentang larangan menyembelih binatang untuk selain Allah, tentu ini kaitannya berkenaan dengan al-maqasid. Al-maqasid itu artinya apa ibu? Larangan menyembelih untuk selain Allah. Jadi berhubungan dengan larangan ini berhubungan dengan al-maqasid, tujuan. Kenapa dilarang menyembelih untuk selain Allah? Karena tujuannya itu untuk selain Allah. Adapun bab ini, bab 11 ini, ibu sekalian, itu berkaitan dengan larangan ini berkaitan dengan al-wasail. Mahi al-wasail, ibu? Apa itu wasail? Wasilah. Atau sarana-sarana yang bisa menghantarkan kesyirikan. Menghantarkan perbuatan kesyirikan. Karena tempat yang dijadikan tempat penyembelihan selain Allah itu secara tidak langsung atau secara langsung itu sudah menjadi syiar perbuatan apa? Kesyirikan. Sehingga jika seorang muslim ibu sekalian menyembelih sesembelihan di tempat tersebut, di tempat yang biasa di situ menyembelih orang-orang itu, menyembelih binatang itu untuk selain Allah, maka seakan-akan, nah ini ilatnya nih Bu ya, ini ilat atau sebab, seakan-akan kaum muslimin yang ketika menyembelih walaupun lillah untuk Allah, namun dia laksanakan di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih selain Allah, seakan-akan dia itu ikut mendukung, ikut meramaikan syiar tersebut. Udah jelas tempat itu adalah tempat digunakan untuk kesyirikan. Kita melaksanakan ibadah sesembelihan khususnya lillah untuk Allah, namun di tempat tersebut. Maka ilat sebab dilarangnya adalah yang pertama, karena seakan-akan seorang mukmin ketika melaksanakan sesembelihan di tempat mereka sama saja ikut meramaikan, ikut mendukung, ikut menjaga syiar-syiar mereka. Atau bahkan ibu-ibu sekalian, ini termasuk bagian tasyabbuh. Nah, ini sebab kedua dilarangnya. Tasyabbuh itu artinya apa ibu? Apa? Meniru. Jadi bentuk tasyabbuh kepada orang-orang musyrikin, meniru orang musyrikin secara zahir. Karena secara batin kan beda ya. Secara batin kan mereka menyembelih untuk selain Allah, untuk pohon, untuk laut, untuk batu, untuk langit, untuk bumi. Secara batin. Kita secara batin apa? Lillah, untuk Allah. Maka bukan itu yang dimaksud, tapi larangan adalah kita tasyabuh kepada mereka dalam bentuk zahirnya. Ya. Yang bentuk zahir ini ibu-ibu sekalian, walaupun Anda mengatakan yang penting kan niatnya, kan begitu ya, ibu-ibu biasanya seperti itu ya. Yang penting kan niatnya, perbuatan kita sama kan menyembelih binatang, yang penting kan niatnya beda.
Dia untuk li ghairillah, kita lillah. Namun ibu-ibu sekalian, justru ini dikhawatirkan apa? Menghantarkan kepada kecondongan kepada mereka. Yang pada akhirnya ibu-ibu sekalian menunjukkan kesepakatan secara batin juga. Ini kan hati-hati karena kita punya musuh yang tidak terlihat oleh kasat mata. Siapa musuh kita Bapak Ibu sekalian? Syaitan. Syaitan. Awalnya mungkin niatnya lillah. Ya, lama-lama digoda dan seterusnya yang pada akhirnya menjadi sama. Secara batin nanti sama. Boleh juga sekali-kali kita niatkan untuk si batu ini seperti itu. Karena tuh juga yang sering menyembelih untuk batu ini mereka alhamdulillah gitu ya. Mereka itu rizkinya lancar, diberi kesehatan terus. Nah, subhat itu akan muncul dalam hatinya. Nah, dikhawatirkan demikian. Karena sebab ibu-ibu sekalian, karena sebab inilah. Nah, sebab yang pertama tadi apa? Ikut mensyiarkan. Yang kedua adalah karena tasyabuh. Ini karena sebab dua larangan kenapa dilarang untuk tidak menyembelih di tempat mereka. Jadi sebab ini secara syariat ibu-ibu sekalian melarang sikap tasyabuh pada orang-orang kafir pada perkara-perkara yang menjadi syiar mereka. Begitu juga dari perayaan-perayaan mereka. Bahkan penampilan-penampilan mereka dalam berpakaian pun kita tidak boleh. Serta perkara yang merupakan ciri khas mereka. Nah, terlebih lagi nih di tanggal berapa ini Ibu sekalian? Ini udah tanggal 20 berapa ini? Sebentar lagi ada dua peristiwa, ya, dua acara yang mungkin sebagian kaum muslimin itu menunggu-nunggu. Yang saya yakin sebenarnya sudah dijelaskan oleh guru-guru kita bersama. Bahwa dua perayaan tersebut adalah bukan dari perayaan agama kita Islam ini. Namun kenapa mereka itu mendamba-dambakan ingin merayakan juga? Allah a'lam bishawab. Karena mungkin banyak hal ya. Satu karena kejahilan mereka. Kemudian juga mereka ya karena hawa nafsu mereka dan seterusnya. Jadi larangan tasyabuh ini ibu-ibu sekalian itu dari berbagai sisi. Dari sisi perayaan mereka, dari penampilan mereka, pakaian mereka, bahkan yang menjadi ciri khas mereka itu dilarang. Ciri khas mereka itu apa Ibu ya? Mungkin pakai apa sih namanya saya kurang tahu tuh. Gak boleh. Dari pakaian pun gak boleh. Kecuali pakaian itu memang pakaian umum. Tapi pakaian yang khusus bagi mereka maka tidak boleh. Tidak boleh ditiru atau disamai. Karena ibu-ibu sekalian tadi saya sampaikan secara zahir merupakan sarana yang bisa menimbulkan kecondongan, ya, kecondongan atau menghantarkan kepada kesyirikan. Maka semua yang tadi dilarang karena tasyabuh, ya, yang menimbulkan kecondongan untuk melakukan hal tersebut, maka syariat kita melarang. Atau menghantarkan kepada kesyirikan itu dilarang. Contoh ibu-ibu sekalian misalkan sholat menghadap kuburan. Sholat menghadap kuburan. Maksudnya di sini bukan berarti toh di sebelah barat juga Al-Furqan sana ada kuburan Ustadz, tapi jauh. Bukan menghadap kuburan, menghadapnya kiblat. Hanya mungkin di sana-sana ada tanah kuburan. Maksudnya yang di sini adalah ibu sholat di depannya ada kuburan. Nah itu dilarang. Kenapa? Karena ini wasilah untuk menjerumuskan pelakunya itu berbuat kesyirikan.
atau berdoa di kuburan. Berdoa kan di mana aja, ya? Berdoa itu di mana aja. Intinya semua hal yang menjadi wasilah untuk menuju kesyirikan, maka hal ini dilarang oleh syariat kita, ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu sekalian, di antara hikmah yang lain, ya, bisa jadi ya, meskipun tempat tersebut, tempat yang tadi digunakan untuk menyembelih selain Allah, kita gunakan untuk menyembelih untuk Allah, walaupun tempat itu sudah lama tidak dipakai, ya, sudah lama tidak diadakan perayaan misalkan, atau tidak dilaksanakan penyembelihan selain Allah di situ, udah lama ini tempat memang udah nggak dipakai lagi. Akan tetapi ibu-ibu sekalian rahimakumullah, tatkala ada yang menyembelih karena Allah, tatkala kita menyembelih di tempat itu karena Allah, maka ini bisa menghidupkan kembali kesyirikan. Tentu bagi orang-orang yang bodoh ya ibu-ibu ya. Jadi misalkan orang tua kita yang dulunya mungkin pernah melakukan hal-hal yang memang tadi disebutkan kesyirikan di tempat tertentu, karena mungkin berkembangnya zaman mereka tidak melakukan lagi, ya, mereka tidak melakukan lagi, kemudian kita melakukan di tempat itu. Nah, orang-orang tua tadi bisa juga menggiatkan kembali. Udah ada penyembelihan lagi di situ. Kan tadi kita laksanakan lillah, sedangkan kalau lillah kan tidak kelihatan. Maka mungkin orang-orang yang bodoh ini tadi, orang-orang yang tidak tahu bahwa ternyata penyembelihan ini untuk Allah, mereka bisa juga mendukung lagi. Wah, ayo kita laksanakan lagi. Akhirnya tumbuh dan berkembang lagi kesyirikan di tempat tersebut. Bahkan bisa jadi mereka mengembangkan karena kita memulai di tempat tersebut. Ya, karena tujuan syariat ini ibu sekalian, ya, karena tujuan syariat ini adalah sad az-zar'iyah. Jadi memotong atau membatasi atau menutup segala celah yang menghantar kepada kesyirikan. Jadi segala sesuatu yang menghantar kesyirikan itu kita potong, kita tutup. Maka ibu sekalian rahimakumullah, beliau rahimahullah ta'ala membawakan dalil yang pertama, yaitu surat apa tadi? At-Taubah ayat 107 sampai 108, yakni mengenai masjid Diror. Nanti kita akan jelaskan ibu nih. Jadi tentang ayat yang melarang untuk sholat, melaksanakan ibadah sholat itu di masjid Diror. Masjid Diror itu masjid kayak apa ibu sekalian? Kita jelaskan nanti ya. Jadi sisi pendalilannya, beliau rahimahullah ta'ala membawakan dalil surat At-Taubah ayat 107-108 ini. Sisi pendalilannya adalah meskipun sholat di masjid Diror itu tujuannya untuk menyembah Allah semata, tujuannya baik nggak ibu sholat untuk Allah? Baik. Tetapi jika sholat itu dikerjakan di masjid Diror, masjid Diror itu masjid yang dibangun, tadi sebutkan tadi ya, masjid yang dibangun untuk makar, untuk tipu daya, yang dilakukan orang-orang munafik. Nanti saya sebutkan sedikit sejarahnya. Jadi sekali lagi, sisi pendalilannya adalah tidak boleh melakukan ibadah sholat yang diniatkan untuk Allah semata jika dilakukan itu di tempat atau di masjid Diror. Sekalipun di masjid, tapi masjidnya adalah masjid Diror. Tempatnya adalah tempat yang memang bukan untuk masjid takwa. Masjid Diror itu dibangun oleh orang-orang munafik sebagai makar, tipu daya mereka untuk menanamkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat tersebut walaupun niatnya ikhlas lillah semata, tetap ini masuk dalam larangan. Jadi kalau kita kaitkan dengan judulnya ibu, dilarang menyembelih binatang untuk Allah di tempat yang biasa menyembelih binatang untuk selain Allah. Nyangkut nggak dengan dalil ini? Nyangkut. Dilarang sholat
sekalipun sholatnya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, jika sholat itu dilakukan di tempat masjidnya masjid diror, yang masjid ini adalah dipakai untuk tipu daya orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Ya, maka disebutkan di sini belum mengatakan demikian pula dilarang untuk menyembelih sesembelihan, meskipun sesembelihan yang kita laksanakan itu untuk Allah, ya, untuk disembelih untuk Allah, namun dilaksanakan di tempat yang biasa mereka melaksanakan kesyirikan, maka ini dilarang. Ya. Adapun kisah Masjid Diror demikian kurang lebih ibu-ibu sekalian. Di Madinah, ya, ini kemarin saya juga mendengar Al-Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala menjelaskan tentang sirah perang Uhud. Ini mirip, di sini ada sedikit disinggung. Di Madinah ada seorang bernamanya Abu Amir. Di Madinah ada seorang namanya Abu Amir. Abu Amir itu bapaknya Handolah. Coba ibu, kalau dengar Handolah itu, ibu teringat cerita yang seperti apa? Pernah dengar nggak? Belum. Handolah itu masuk surga. Ya, masuk surga. Handolah itu satu diantaranya adalah beliau adalah sahabat yang meninggal dalam perang Uhud dan belum sempat mandi junub. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, belum sempat mandi junub, sehingga dia dimandikan oleh para malaikat. Ketika Nabi SAW itu menghabarkan bahwa Handolah ibnu Abu Amir ini dimandikan oleh para malaikat, maka para sahabat bertanya kepada istrinya Handolah ini, kok Nabi menghabarkan bahwa Handolah ketika gugur di medan perang Uhud itu dimandikan oleh para malaikat. Kata istrinya, di malam hari dia berhubungan dengan saya, suami istri ya. Kemudian di pagi harinya beliau mendengar seruan jihad untuk mengikuti perang Uhud. Maka Handolah ini langsung bergegas bergabung dengan Nabi, sedangkan beliau ini belum sempat mandi junub, dan kemudian gugur syahid di medan perang Uhud. Maka Nabi SAW menghabarkan kepada Handolah itu dimandikan oleh para malaikat. Allahu Akbar. Dan tentu beliau adalah dijamin oleh Allah dan Rasulnya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Abu Amir ini ibu sekalian, itu dia seorang penceramah juga di Madinah itu. Ya. Dia itu banyak wawasan karena dia banyak membaca buku-buku lama. Kemudian dia juga suka beribadah. Maka Abu Amir ini dikenal sebagai Ar-Rahib. Ar-Rahib. Dia juga ceramah. Jadi orang-orang di penduduk Madinah juga ketika beliau Abu Amir ini ceramah itu mendengarkan ceramah-ceramahnya, apa yang disampaikan dia. Dan menghormati, mengagungkan, orang-orang Madinah mengagungkan Abu Amir ini. Namun tatkala Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, tatkala Nabi SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, maka orang-orang yang dulunya bermajelis dengan Abu Amir ini pindah ke majelisnya siapa? Majelisnya Nabi SAW. Sehingga Abu Amir ini iri, ya, kemudian membenci kafir dan membenci Nabi SAW. Maka Nabi SAW memberikan lakop, julukan yang awalnya dia dijuluk Ar-Rahib, maka beliau SAW memberi julukan kepada Abu Amir ini Al-Fasiq.
Kemudian Abu Amir ini pergi ke Syam, negeri Syam, untuk memprovokasi orang-orang Nasrani di sana agar mereka menyerang Nabi. Untuk menyerang Nabi, dia memberi surat orang-orang munafik untuk mendirikan markaz. Apa namanya? Kalau markaz itu apa Ibu ya? Base camp mereka. Ya. Namun ternyata orang-orang munafik itu tidak bisa membangun base camp. Akhirnya mereka orang-orang munafik bergabung ingin mengkelabui orang-orang mukmin dengan cara apa? Membangun masjid. Namun masjidnya tersebut bukan semata untuk beribadah kepada Allah, namun ditujukan untuk makar untuk orang-orang mukmin. Ya, mereka mengatakan gini, masjid ini dibangun untuk orang-orang lemah, untuk membantu orang yang sakit, makanya untuk bermalam, untuk ketika hujan, ketika dingin, mengingat kemudian untuk sholat juga, mengingat karena Masjid Nabawi itu agak jauh, seperti itu. Bahkan orang-orang munafik ini meminta izin kepada Nabi bahwa bangunan masjid ini, Masjid Diror ini dipakai untuk demikian, untuk sholat mungkin karena kaum muslimin agak jauh, kemudian untuk membantu orang lemah, untuk membantu orang miskin, ketika kehujanan juga bisa berteduh di sana dan seterusnya. Maka waktu itu Nabi SAW pun membolehkan. Namun Nabi tidak mengetahui niat aslinya. Ya, Nabi tidak mengetahui niat aslinya orang-orang munafik tersebut membangun Masjid Diror tersebut. Ya, bahkan meminta Nabi untuk sholat di sana. Nah, Nabi sendiri mengatakan akan sholat di sana. Namun waktu itu memang bertepatan dengan mau berangkat perang Tabuk. Jadi Nabi menyetujui nanti kata beliau, nanti kalau udah pulang perang Tabuk, mau sholat di masjid tersebut. Jadi masjid tersebut ibu-ibu sekalian rahimakumullah itu dibangun sebagai markas orang-orang munafik untuk membuat makar. Makar itu tadi tipu daya, rencana buruk bagi kaum muslimin dan mukminin dan menipu kaum muslimin. Maksudnya gini ibu-ibu sekalian, kaum muslimin itu menyangka bahwa masjid tersebut dibangun untuk manfaat, memberi keluasan bagi kaum muslimin. Padahal niat mereka adalah untuk mencerai-beraikan kaum muslimin yang mereka bersatu di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi Madinah. Jadi kalau setengah sholat di Masjid Nabawi, setengah di masjid sini, kan bisa nih di orang-orang munafik bisa membuat makar kepada mereka. Dimungkinkan orang-orang yang sholat di Masjid Diror ini lama-kelamaan akan membenci Nabi. Tapi kalau penyampaiannya di dekat Nabi, mereka mungkin tidak berani. Itu tujuan mereka ibu-ibu sekalian. Ya, bahkan tadi mereka orang munafik meminta kepada Nabi agar Nabi ikut sholat di situ juga. Hanya tadi Nabi menjawab iya karena beliau SAW tidak mengetahui dan berkenaan dengan pemberangkatan beliau ke perang Tabuk, sehingga beliau SAW itu mau sholat di situ kalau sudah perang Tabuk. Namun ibu-ibu sekalian rahimahullah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu pulang dari perang Tabuk dan sudah mendekati kota Madinah dengan jarak perjalanan ya semalam atau 2 malam, maka Allah Subhanahu wa taala membongkar niat buruk mereka sehingga Allah melarang nabinya untuk melaksanakan sholat di Masjid Diror. Paham Ibu? Ini sedikit mengenai Masjid Diror. Masjid Diror itu apa? Masjid yang didirikan oleh orang munafik atas usulan Abu Amr, ayah dari Handolah. Mungkin ibu menanya-nanya nih, Handolah katanya tadi masuk surga, tapi bapaknya kafir, termasuk orang yang menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana nih? Maka di sini ibu sekalian sedikit faidah nih. Sedikit faedah di antaranya yang tadi disampaikan, ya, bahwa bisa jadi, ya, seseorang itu buruk
Bisa jadi seseorang itu buruk akhlaknya, namun anaknya adalah orang yang baik. Jadi maaf ibu-ibu sekalian, kalau memang misalkan kita membicarakan tentang, maksudnya bukan membicarakan tentang aib ya, artinya justru ini kan ada ghibah, itu kan ada yang termasuk bukan ghibah kan, misalkan si fulan betul-betul memang berakidah Syiah misalkan ya ibu ya, maka kan kita wajib menyebarkan kan, si fulan itu kemarin sudah ngaku memang dia Syiah, falidzubillah misalkan, maka kita sampaikan itu bukan ghibah. Nah tapi kita harus adil, yang kita ceritakan keburukan agar mereka orang-orang tahu itu adalah bapaknya saja, adapun anaknya belum tentu. Iya, sama seperti ini. Jadi Abu Amr termasuk orang kufur, orang yang kafir, menentang Nabi SAW. Namun bisa jadi anaknya adalah orang yang soleh. Sebagaimana Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal itu mendukung atau membenci Nabi? Ibu? Membenci Nabi. Tapi Ikrimah putranya itu justru mendukung Nabi. Kemudian Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu juga bapaknya tidak beriman, tapi Khalidnya beriman. Kemudian juga Sofyan bin Umayyah bin Khalaf dan seterusnya. Ini faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, niat itu sangat berpengaruh pada tempat dan bangunan. Niat itu sangat berpengaruh pada tempat dan bangunan. Tempat atau bangunan itu bisa diberkahi atau tidak tergantung dari niat. Sehingga ibu-ibu sekalian, niat itu tidak hanya berpengaruh pada amal perbuatan tubuh saja, namun bahkan bisa berpengaruh pada bangunan yang dibangun. Ya, coba ibu pingin bikin bedeng depan rumah. Bedeng depan rumah. Karena ibu mungkin garasinya kecil, ya. Itu maka dibangunnya sedikit jorok ke jalan umum ibu, depan rumah ibu. Niatnya baik nggak ibu ya? Niatnya baik, niatnya doang, tapi sebenarnya mah nggak baik. Maka itu menjadi tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yang menjadi patokan di sisi Allah itu bukan zahirnya ibu sekalian. Yang menjadi patokan di sisi Allah itu bukan zahirnya saja yang nampak, namun ya yang dilihat oleh Allah itu adalah tujuan secara batinnya. Zahirnya mungkin baik ibu-ibu sekalian, itu membangun masjid untuk sholat, tapi ternyata batinnya, niat mereka itu untuk kerusakan, maka itu pun tidak boleh. Kemudian yang terakhir ini faidah yang tadi saya sampaikan tentang Masjid Diror, bahwa Nabi SAW itu tidak mengetahui niat dan isi hati. Nah ini ibu sekalian, seorang Nabi saja itu tidak mengetahui tentang isi hati seseorang. Kalau beliau SAW mengetahui, karena apa? Karena diberitakan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Makanya kita ambil pelajaran, kok ada orang sekarang ngaku mengetahui isi hati seseorang atau mengetahui hal-hal yang gaib, sedangkan Allah sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah sendiri. Maka tentu orang-orang seperti ini bisa dikatakan al-arraf, orang yang mengaku mengetahui kejadian-kejadian akan datang. Kan Allah sendiri mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan dalam surat Luqman yang terakhir itu kan, bahwa tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui yang akan terjadi akan datang. Ibu tahu nggak apa yang akan terjadi nanti setelah ibu pulang dari sini? Nggak tahu. Mungkin punya rencana mau nyuci, mau jemur, mau masak, mau nyapu, ya, atau mau kemana? Mungkin mau belanja.
Itu kan rencana Ibu ya, rencana. Tapi apakah rencana-rencana itu akan berhasil atau tidak? La wallahi, demi Allah tidak ada illallah, kecuali hanya Allah yang mengetahui. Maka kita tidak boleh. Nah, seorang Nabi SAW, utusan Allah saja tidak tahu, secara fitrah manusia nggak tahu. Namun ketika beliau tahu bahwa Masjid Diror itu ternyata digunakan untuk makar bagi orang-orang yang beriman, itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kayak ketika Nabi SAW sholat asyar ya. Sholat apa? Asar apa sholat duhur itu? Sholat, kemudian tahu-tahu di tengah-tengah rakaat itu beliau melepas sendalnya. Melepas sendalnya ketika sholat itu. Ini para sahabat di belakang ikut-ikutan, sendalnya dicopot. Maka Pak Nabi bertanya, kenapa kalian ikut-ikutan ngelepas sendal? Kata para sahabat, saya lihat Nabi ngelepas sendal ya ikut lepas sendal. Nah, apa kata Nabi? Jibril datang kepada saya memberitakan bahwa finali di sendal saya ada najis, makanya saya copot. Jadi jangan ikut-ikutan kayak copot barang lagi gitu ya Pak, gitu ya. Wah, kenapa nih? Makanya Nabi bertanya, kok ikut-ikutan? Nah, ya secara dohir mereka ittiba ya bisunnah bin Nabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi Nabi juga menjelaskan bahwa tadi ketika sholat Jibril datang kepada saya dan memberitakan bahwa di sendal saya ada najis, makanya saya copot. Artinya ibu-ibu sekalian, yang secara dohir saja kadang kita bisa tahu, bisa ini, itu tidak tahu Nabi, karena dipakai. Ini dalil yang pertama itu mengenai surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Dalil yang kedua ibu sekalian, hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud tadi, ya, nadar rajulun an yanhara ibilan bibuwanah. Ya, ini mengenai seorang laki-laki yang ingin bernadar. Bernadar itu tadi saya sebutkan melaksanakan sesuatu karena janji kepada Allah yang awalnya sesuatu itu tidak wajib bagi dirinya. Jadi ibu jangan bilang gini, kalau saya sehat terus sampai bulan Januari besok, karena mungkin ibu mau pulang kampung nih, bener nggak? Janji sama Allah, kalau saya nanti sampai bulan Januari akhir saya sehat, karena ibu punya rencana mudik, mungkin nanti saya akan sholat maghrib. Nah, sholat maghrib mah udah wajib, jangan dinadarin lagi. Emang selama ini ibu gak sholat maghrib sehingga dijanjiin. Jadi tidak boleh bernazar itu sesuatu yang sudah wajib. Jadi sesuatu yang awalnya tidak wajib menjadi wajib karena nazar. Walaupun saya pernah menyampaikan di sini, nazar itu sebagaimana petunjuk dari Nabi SAW itu tidak ada kaitannya dengan berhasil atau tidaknya yang ibu ingin lakuin. Jadi misalkan gini, makanya Nabi mengatakan apa? Orang yang bernadar itu orang yang pelit, orang yang pelit. Kenapa? Di mana sisi pelitnya, ibu? Dia menginginkan sesuatu tapi dengan syarat, bener nggak? Atau dia mau melaksanakan sesuatu kalau dia itu keinginannya dipenuhi, kan pelit. Ibu, ayo ibu ngaji di Al-Furqan, tapi dengan syarat ya, saya dapat beras ya. Wah ini mah suaminya gajinya di atas 30 juta kok, masa minta beras? Gitu misal ya. Jangan disyaratin. Nah, tadi saya sampaikan ini Nabi yang mengatakannya. Jadi tidak ada hubungannya antara yang diniatkan untuk melakukan sesuatu karena nazar itu jadi biak, itu nggak ada hubungannya ibu-ibu sekalian. Jadi misalkan ya, ketika ibu berniat sesuatu, ingin melakukan sesuatu, kemudian ibu bernazar, kemudian itu berhasil ibu ya. Alhamdulillah anak saya diterima di Madinah misalkan.
itu ibu kan mengatakan, oh ini karena nadar ini kayaknya nih. Wah kalau saya pengen apa, nadar aja dah gitu. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya nadar dengan ini. Ya. Jadi jangan disyaratin. Tetap berusaha. Nah, seorang laki-laki yang tadi disebutkan bernadar ingin menyembelih seekor unta di tempat yang namanya tadi apa? Buana, suatu tempat di sebelah selatan kota Mekah sebelum Yalamlam ya. Yalamlam itu suatu tempat memang dijadikan mikot ya makani bagi penduduk Indonesia, Yaman dan seterusnya. Nah, hadis ini ibu sekalian, ibu baca lagi sendiri ya. Tapi saya ingin jelaskan saja. Hadis ini menjelaskan ibu sekalian bahwa Nabi SAW melarang menyembelih karena Allah yang di tempat yang dahulunya merupakan tempat penyembelihan kepada selain Allah. Karena hal ini tadi sudah disampaikan di awal menghantarkan kepada pengagungan terhadap tempat dan syiar-syiar orang-orang musyrikin. Ya, bahkan meskipun ibu sekalian, berhala atau acara kesyirikan mereka itu sudah tidak ada lagi. Ya tadi saya sampaikan, ini tempat ini sudah lama tidak ada acara-acara apa-apaan. Udah hilang, bahkan mungkin udah 10-20 tahun yang lalu. Ya. Maka tetap tidak boleh sebagaimana pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi SAW kepada si penanya tersebut, laki-laki ini. Apakah pernah ada? Nah, ya Bu ya, kan pertanyaannya gini, apakah di sana pernah ada? Walaupun udah tidak ada, tapi kan pernah ada. Walaupun sudah tidak ada, tapi pernah ada. Tapi kan jawabannya para sahabat tidak pernah. Apakah di sana pernah disembelih ini? Tidak ada. Apakah di sana ada perayaan? Tidak ada. Artinya bukan pernah ada, enggak. Nah, pertanyaan Nabi kan tadi disebutkan, apakah di sana ada bla bla bla? Maka dari pertanyaan ini ibu sekalian, kita tetap tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah walaupun diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun kita laksanakan di tempat yang dulunya sekalipun sudah tidak ada di tempat perayaan-perayaan mereka. Karena dikhawatirkan bisa menghidupkan kembali syiar-syiar kesyirikan mereka. Namun ibu-ibu sekalian, saya ingin sampaikan di sini memang para ulama berbeda pendapat. Ya. Berbeda pendapat mengenai bekas atau asar dari syiar kesyirikan. Jadi sebagian ulama ibu-ibu sekalian, jika asar bekas kesyirikan mereka betul-betul sudah hilang, bahkan mungkin sudah dilupakan oleh mereka, ya. Jika tidak dikhawatirkan ketika dilaksanakan di situ perayaan atau sesembelihan buat Allah itu tidak menimbulkan kesyirikan itu muncul, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa melakukan ibadah di tempat tersebut. Tapi tadi dengan syarat jika yakin ya tidak dikhawatirkan ketika kita menyembelih di situ atau ibadah di situ itu tidak membuat mereka itu muncul kembali kesyirikan mereka, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa melakukan ibadah sholatkah atau menyembelihkah di tempat yang dulu pernah terjadi atau dilaksanakan kesyirikan di tempat tersebut. Ya, ini disampaikan oleh seorang ulama mutakhirin di abad ini, Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya, beliau mengatakan ya telah menjadi suatu yang dipermasalahkan tatkala lokasi berhala Lata di Taif itu dibangun masjid di atasnya. Jawabannya adalah wallah alam, kata beliau, seandainya tempat tersebut dibiarkan saja di kota Taif, maka dikhawatirkan hati-hati orang jahil terfitnah dan akhirnya tempat tersebut kembali menjadi tempat berhala sehingga sebagaimana dahulu mereka lakukan. Maka tempat tersebut sekarang dijadikan masjid dalam kondisi demikian sehingga semuanya akan terlupakan
dan akan hilang sisa-sisa kesyirikan secara total. Maka tempat ini menjadi mendapatkan perlakuan khusus karena sebab ini kuatnya kondisi yang mengubah Allah alam sob. Jadi apa yang beliau sampaikan ini, yang di Taif ini beliau sampaikan ada di sebuah tempat dulu itu ada di Taif itu ada berhala Lata di sana, ya. Kan sekarang dibangun di atasnya apa? Masjid, ya, masjid. Maka mungkin simpang siur dari para ulama, namun beliau berpendapat daripada dibiarin kemudian nanti orang-orang yang jahil justru mengembangkan kesyirikan kembali yang dulu pernah dia lakukan, maka lebih baik kita duluin ya untuk membangun masjid dan kemudian kita buat untuk ibadah, sehingga dengan digunakan untuk ibadah lillah untuk Allah, maka mereka yang pernah lakukan itu menjadi lupa. Dan ini dibolehkan mungkin dengan sebab demikian. Demikian pula ibu-ibu sekalian, jika ibadah yang dilakukan kepada Allah di suatu tempat yang pernah menjadi lokasi kesyirikan berbeda dengan model kesyirikan yang pernah dilakukan di tempat tersebut. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala pernah sholat di gereja Baitul Maqdis. Umar pernah sholat di gereja di Baitul Maqdis, ya. Demikian juga diriwayatkan para sahabat, beliau sholat di gereja-gereja di negeri-negeri yang lain. Maka seorang ulama mutakhirin juga, Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau berkata, karenanya beliau mengatakan, karena larangan Nabi SAW untuk sholat di Masjid Diror dan larangan untuk menyembelih di tempat yang pernah dilakukan penyembelihan kepada selain Allah adalah karena bentuk ibadahnya yang sama. Jadi tadi menyembelih untuk Allah di tempat di dalamnya menyembelih untuk selain Allah, kan ibadahnya sama nih Bu ya. Kemudian tadi yang dalil At-Taubah ayat 107-108 dilarang sholat di Masjid Diror. Jadi ibadahnya ibadah sholat sama. Itu tadi yang beliau sampaikan ini. Ya, karena ibadah bentuk ibadahnya sama, yaitu bentuk penyembelihan dilakukan oleh yang bertauhid sama dengan penyembelihan yang dilakukan oleh orang musyrik. Adapun sholat di gereja, maka bentuk pelaksananya berbeda. Sholat yang dilakukan oleh kaum Nasrani tidak sama dengan sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga orang melihat seorang muslim sholat di gereja akan mengetahui bahwa sholatnya tidak seperti orang Nasrani. Nah, ini penjelasan beliau, dibolehkan kalau memang ibadahnya berbeda. Kemudian ibu-ibu sekalian rahimakumullah, pertanyaan Nabi SAW tadi di hadis ini, pertanyaan Nabi kepada laki-laki ini, fahal kana fiha iddun min a'yadihim, apakah di sana pernah dilaksanakan perayaan-perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Ya, maksud dari id di sini ibu sekalian, perayaan di sini diambil dari kata ada ya'udu yang artinya kembali. Ada ya'udu artinya kembali. Oleh karena itu Idul Fitri artinya apa? Kembali. Kembali apa? Kembali fitrah. Kembali makan. Kembali makan. Fitri artinya berbuka kan? Kan ibu sering menyiapkan makanan apa kalau sore? Iftar. Iftar. Jadi Idul Fitri artinya kembali makan, kembali berbuka. Bukan kembali suci. Yang orang Ramadan gak pernah sholat, puasanya juga enggak, sedekah juga enggak, baca Al-Quran boro-boro, fitri. Ya, jadi yang betul wallahu alam, Idul Fitri artinya kembali berbuka. Idul Adha kembali menyembelih, ya, kembali menyembelih. Nah,
Aid di sini maksudnya kembali. Maksudnya adalah yang dilakukan oleh mereka di tempat itu. Aid kembali artinya berulang. Bukan cuma sekali doang, tapi memang berulang. Jadi apakah di tempat itu terjadi perayaan Aid? Maksudnya apakah di tempat tersebut itu sering dilakukan perayaan, baik bentuknya harian, mingguan, bulanan, tahunan, ya, itu yang dimaksud. Jadi kalau tempat-tempat yang dilarang tadi adalah tempat yang di dalamnya itu biasa digunakan untuk perayaan, yang perayaannya itu sering diulang oleh mereka. Sebenarnya banyak, kan minimal tahunan Bu ya. Sedekah apa? Sedekah bumi, sedekah laut, sedekah pohon, sedekah batu, itu kan tahunan ya. Kalau udah bulan Muharram itu kan sedekah. Nah itu tidak boleh tempat yang dilaksanakan di dalamnya itu Aid, perayaan mereka yang berulang. Ya. Baik harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nah, kemudian Nabi SAW bertanya, laksanakan nazarmu, karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Yang tadi sebenarnya saya sudah sebutkan di awal ya. Namun kita perjelas lagi bahwa perkataan beliau ini Ibu sekalian, ya, perkataan Rasulullah SAW, aufi binadrik, maka laksanakanlah nazarmu itu. Fa innahu la wafa'u linadrin fi maksiatillah, karena tidak ada yang menghalangi untuk melaksanakan nazar, ya, kecuali nazar itu fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga nazar tidak boleh dilaksanakan kalau berhubungan dengan sesuatu yang bukan dia miliki, ya, yang dia miliki. Jadi perkataan beliau ini Ibu sekalian menunjukkan bahwa menyembelih kepada selain Allah, menyembelih karena Allah di tempat yang pernah ada berhalanya dan pernah ada perayaan kaum musyrikin di sana merupakan maksiat. Ya, melaksanakan menyembelih nazar tadi di tempat yang di sana ada pernah dilaksanakan perayaan atau pernah disembelih sesembelihan untuk selain Allah, ini termasuk maksiat. Oleh karena itu jangan dilakukan. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, para ulama telah berijma atau sepakat bahwa nazar maksiat tidak boleh ditunaikan. Nazar maksiat banyak Ibu. Ya, kalau nazar-nazarnya orang-orang yang itu kan kadang, kalau saya nyembelih ayam putih 7 di malam rabo kliwon, rabo paing, rabo manis. Itu kan maksiat karena untuk diniatkan untuk li ghairillah, untuk selain Allah. Ya. Akan tetapi memang para ulama berselisih ibu-ibu sekalian. Apakah orang yang ketika sudah bernazar tapi nazarnya itu maksiat kepada Allah, kemudian dia tidak melaksanakan karena perintah Allah dan Rasulnya kan jangan dilaksanakan ya. Yang menjadi perbedaan pendapat ulama adalah apakah orang ini itu ada dam, maksudnya kafarat, sumpah atau tidak. Pendapat yang lebih kuat adalah orang ini sekalipun dia telah bernazar dengan nazar maksiat kepada Allah, kemudian dia meninggalkan karena memang perintah Allah jangan dilaksanakan, dia tetap membayar kafarah. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, la nadhra fi maksiati wa kafaratuhu kafaratun yamin. Tidak ada nazar dalam maksiat dan kafarahnya adalah kafarah sumpah. Jadi tetap dia membayar kafarah. Nah, saya lanjutkan. Sabda Nabi SAW mengenai dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Tadi sebenarnya saya sudah sebutkan. Maksudnya adalah jika seseorang itu bernazar pada harta, tapi hartanya milik orang
lain. Contoh, aku bernazar untuk memerdekakan budaknya si fulan. Aku bernazar kalau saya misalkan berhasil melakukan hal ini, saya akan memerdekakan budaknya si fulan, budaknya temennya. Itu budak punya kita apa punya orang lain, Ibu? Punya orang lain kok nah kan terserah dia kan, Ibu ya. Walaupun Ibu ini saya merdekakan di budak, oh nggak boleh, karena itu haknya yang punya budak, kecuali orang ini mengatakan kalau saya bisa berhasil ini, saya bernazar akan memerdekakan budak saya. Nah itu sah-sah saja karena memang budaknya milik sendiri. Atau nadarnya seperti ini, jika aku sembuh, nih Bu ya, aku akan menyembelih kambingnya si fulan. Nah, kecuali ibu beli dulu. Ya. Kecuali ibu beli dulu. Beli boleh, ibu baru. Tapi kan itu berarti kambingnya bukan kambingnya si fulan. Tapi kambingnya sendiri karena sudah beli. Nah, kalau yang seperti ini tahu-tahu langsung ke kandangnya disembelih. Loh, kok kambing saya disembelih? Ini nadar saya. Lah dia juga bilang, "Lah, nadar sampean, ini kambing saya." Hanya ribut di kandang kambing. Masya Allah ya. Meskipun setelah itu bisa jadi ia menjadi milik harta tersebut, Allah alam shawab ya. Namun jika ketika dia bernadar harta tersebut adalah milik orang lain, maka nadarnya tidak dianggap. Ya, hanya seakan-akan hanyalah ucapan yang sia-sia. Dia itu tadi saya sampaikan, dia orang yang nadar itu kan orang yang pelit. Ini lebih pelit lagi, yang dinadarnya bukan harta dia. Bahkan di rumah ada kambing, ada ayam, ya Bu ya. Tapi yang dinadarnya kambingnya orang lain. Udah pelit, yang dinadarin punya orang lain. Wah ini udah berdobel nih kalau seperti ini. Tapi ada nggak? Mungkin saja. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Baik. Sekali lagi, seakan-akan ya ucapan nadar dia itu hanya main-main atau sia-sia, sebab ia bernadar pada harta orang lain. Adapun jika dia bernadar dan tidak menyebutkan harta milik orang lain, tapi ia menyebutkan dalam tanggungan secara mutlak, maka enggak apa-apa. Contoh begini Bu ya, jika aku sembuh, aku akan menyembelih kambing. Titik di sini, maka enggak apa-apa. Kambingnya mau beli di mana kek, enggak ada masalah. Tapi kalau disebutkan, saya kalau sembuh saya nyembelih kambingnya si fulan. Nah ini enggak boleh, seolah-olah kamu ngarang dah. Masa kambingnya orang lain kamu menadar sembelih? Nyuri kan? Nggak boleh. Tapi kalau cuma kalau sembuh saya akan nyembelih kambing, ya terserah kambingnya mau beli apa mau minta atau terserah, nggak ada hubungannya. Ya, meskipun ketika bernadar ia tidak memiliki kambing, kan tidak memiliki kambing barangkali Ibu ya. Ketika saya pengen nyembelih kambing kalau sembuh, ya kan tetap dia akan menyembelih kambing kemudian hari ketika dia mampu atau dia beli atau seperti apa. Hal ini dikuatkan oleh kisah seorang wanita Ansor yang tadi saya sebutkan ya, bersama unta Nabi yang ditawan oleh musuh. Wanita ini melarikan diri menaiki unta Nabi. Ya. Ternyata dia bernadar, in najahallahu alaiha latanharonnaha. Jadi kalau dia bernadar katanya, kalau ia berhasil selamat menaiki unta itu, maka ia akan menyembelih unta Nabi tersebut. Tatkala wanita ini selamat, ya, tatkala wanita ini selamat sampai ke kota Madinah, maka dia mengabarkan nadarnya kepada Nabi. Mengabarkan nadarnya kepada Nabi itu, kalau saya selamat akan saya potong unta. Untanya milik siapa? Milik Nabi. Maka apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi berkata kepada si wanita ini, subhanallah bi sama jastuha. Ya, subhanallah, betapa buruk balas jasa wanita tersebut terhadap si unta. Ia bernadar kalau berhasil selamat naik unta maka ia akan menyembelih unta tersebut. Tidak ada penunaian terhadap nadar dalam kemaksiatan
dan tidak juga pada perkara yang bukan milik seorang hamba. Di sini justru dua maksiat dia. Yang pertama apa? Kan untanya nyelamatin ya. Udah diselamatin sama unta, disembeli, kan gak terima kasih. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Yang kedua, dia ingin menyembeli bukan miliknya. Dua tuh maksiat. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Ibu sekalian rahimakumullah, ini dua dalil yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk menyebutkan atau menjelaskan tentang bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Jadi dilarang menyembelih binatang karena Allah di tempat seseorang itu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu sekalian rahimakumullah, di bab 11 ini saya cukupkan. Masya Allah, ini waktunya masih panjang banget tuh ya. Namun tidak mengapa, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini insya Allah kita akan lanjutkan. Nah, ternyata bab nazar itu di bab 12 ibu sekalian ya. Insya Allah kita jelaskan secara rinci tentang nazar, dan ini ternyata termasuk syirik. Nazar bukan karena Allah. Seperti apa nazar mungkin kita akan jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua ibu sekalian, dan kita bisa mengambil pelajaran ya. Karena mungkin kalau di sini ibu sekalian ya, kalau di sini mungkin jarang kita menemukan hal-hal yang demikian ini ya. Namun kalau kita sudah ke tempat-tempat yang mungkin di kampung kita yang sudah jauh dari perkotaan, kemungkinan besar itu kita mendapati ya, karena di sebagian daerah di negara kita, negeri kita ini itu masih kerap kali melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan ya, berbau kesyirikan. Maka mungkin saja ibu-ibu sekalian ya, mungkin saja ketika Idul Adha misalkan, karena ada sebagian tempat yang ketika Idul Adha itu motongnya itu di tempat tertentu ya, motongnya di tempat tertentu gitu. Nah, tempat tertentu ini ternyata tempat yang biasa digunakan untuk memotong hewan untuk kesyirikan. Maka kita alhamdulillah sudah mengetahui hukumnya, bahwa hal itu termasuk hal yang dilarang ya, sehingga mungkin kita bisa mengalihkan disembelih sendiri di rumah misalkan itu ya. Bukan masulahnya nggak enak, kadang-kadang kita nggak enak sama Pak Kiai kita di sana gitu, nggak enak sama sesepuh di sana gitu. Oh nggak usah, ketika ibu misalkan Idul Adha di rumah, kemudian ibu kurban sapi atau kurban unta misalkan di sana, maka misalkan disembelih di sini, ibu boleh bertanya, ini tempat yang biasa dipakai untuk kesyirikan bukan? Kalau memang di sana tempat untuk kesyirikan, maka ibu berhak menolak ya, bisa digeser kemana seperti itu, apa di tempat sendiri atau di mana ya. Jangan sampai memang kita terjerumus ya, termasuk larangan dari Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu sekalian penjelasan di bab 11 ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin masih banyak waktu ibu ya. Kalau memang ada soal, pertanyaan, maka saya persilahkan. Wassallallahu ala Muhammad. Atau mengenai selainnya boleh.
Kalau tidak ada saya tutup. Fihi soal, Ibu. Baik, tidak ada Ibu ya? Baik Ibu sekalian, kalau tidak ada maka saya akhiri. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini mungkin ini waktunya masih 15 menitan, namun mudah-mudahan bisa dipakai atau dimanfaatkan yang lain. Saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini, jadi mungkin sedikit saya tambahin. Insya Allah ketemu lagi di tahun akan datang, Ibu ya. Kalau ibu-ibu punya niat untuk berlibur, maka selalu tidak lepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan perlindungan dari segala mara bahaya ibu-ibu ya. Kemudian yang kedua juga kita dimanapun kita berada tetap kita mengutamakan ibadah ya, jangan sampai demi kesenangan kemudian kita lupa masa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir ibu sekalian, mungkin ini sedikit saya singgung, itu mengenai ya sudah maklum sebenarnya mengenai perayaan tanggal 25 Desember, kemudian juga malam tahun baru seperti yang mungkin ibu-ibu kita dapati di setiap tahunnya. Maka ketahuilah ibu-ibu sekalian, dua perayaan ini bukan berasal dari agama kita ini, dan agama kita pun memberikan aturan yang tadi sempat kita singgung di sana adalah tasyabbuh. Jadi ibu-ibu sekalian, kita tidak boleh mengikuti perayaan-perayaan mereka dalam bentuk apapun, baik dari acara ya secara langsung dilaksanakan di mungkin 25 Desember atau di malam tahun baru, atau secara tidak langsung maksudnya adalah ikut menyiarkan atau mendukung ya tentang ciri khas mereka, ciri khas mereka apapun bentuknya, bentuk pakaian kah, bentuk apalah yang menjadi ciri khas mereka, maka wallahi demi Allah itu termasuk tasyabbuh yang tadi kita sebutkan pun terlarang bagi kita untuk melakukannya ya. Selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu sekalian agar kita terhindar dari hal-hal tersebut. Insya Allah kalau kita dengan sadar kita meninggalkan hal tersebut, mereka pun akan sebenarnya akan kewalahan sendiri gitu kan. Karena kita lihat ternyata sebagian besar yang ikut merayakan itu juga kaum muslimin ya, berjalan di malam tahun baru itu, mau hujan kayak mau mau angin kayak ya, tetap berjalan kemana-mana gitu ya, seolah-olah itu sudah menjadi budaya yang memang disyariatkan oleh agama kita, ternyata itu tidak ya. Baik ibu sekalian, sekali lagi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah ya, selalu berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan ya dari segala keburukan, dari bentuk penyakit ya ibu-ibu sekalian ya. Karena memang sekarang Masya Allah ya, Saudi sendiri ibu tahu ada update mungkin ya, ada teman saya yang mau berangkat dengan rombongan tanggal 23 besok ya, tapi qadarullah Saudi itu
menutup sementara, sehingga pemberangkatan tanggal 23, mungkin tanggal sampai 28, 27 pun ada sebenarnya, itu ditunda. Masya Allah Ibu ya, mungkin orang-orang yang sudah memang memiliki paspor itu udah ternyata ditunda ya. Memang katanya ada penyakit COVID baru di negara Eropa itu ya. Apapun namanya, nasallallahu, kita berlindung, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu-ibu sekalian, kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.